Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dika Agung Dwi Setio. Nomor induk mahasiswa saya 118707018. Saya dari kelas Praktikum Teknik Digital A2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi atau mempresentasikan materi mengenai aljabar boolean untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum teknik digital, sekaligus juga membagikan ilmu dan wawasan seputar aljabar boolean kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, dasar teori dari aljabar boolean. Aljabar boolean itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra. Adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Nah, boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854, dan nama boolean sendiri ini diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Oke, sekarang langsung masuk ke pembahasan dari aljabar boolean. Nah, di aljabar boolean ini ada hukum yang berguna untuk mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Nah, jadi kita nggak perlu tuh ribet-ribet dan pusing-pusing sama rangkaian logika yang sangat banyak. Itu kita bisa menyederhanakannya dengan hukum aljabar boolean yang ada. Dan juga kita bisa menghemat komponen-komponen ketika kita merancang suatu rangkaian digital seperti itu. Nah, di sini ada hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum idempoten, hukum inversi atau negasi, hukum negasi ganda, hukum hubungan dengan suatu konstanta, dan hukum absorpsi. Sebenarnya sih masih banyak hukum aljabar boolean yang lain. Mungkin lebih dari 10 atau 12 mungkin ya. Karena dari hukumnya juga bisa diturunkan lagi dengan hukum-hukum yang lain seperti itu. Selanjutnya, oh ya, karena terlalu mungkin banyak, nah jadi kita bahasnya cuma 5 hukum saja. Yang pertama itu ada hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif ini menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output dari rangkaian logika itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja praktikan di aplikasi Livewire. Oke, di sini kita langsung praktikan saja dari modul yang ada. Nah, di sini pertama ada hukum ada hukum asosiatif. Kita perhatikan di sini ada dua rangkaian yang berbeda, ada rangkaian A dan juga rangkaian B. Nah, teman-teman bisa coba langsung di Livewire. Saya di sini menggunakan Livewire. Di bagian logic gates, teman-teman bisa ambil gerbang N. Sini ada dua ya untuk rangkaian logika, gerbang logika yang ke 1 atau A ya. Ada 3 inputan yang berbeda, yaitu A, B, dan juga C. Lalu di sini kita tempatkan output. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan gerbang yang ada sesuai dengan modul. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung jalankan aplikasinya dengan cara klik tombol run di sini. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, di sini warnanya akan hijau ketika ini bernilai 0 atau false, dan akan bernilai 1 ketika ininya warna merah ya teman-teman, artinya ini high. Nah, kita langsung coba dengan kombinasi masukan yang ada. Di sini ada 0, 0, 0 pertama akan beroutput 0. Kita masukkan 0. Lalu ada 0, 0, 1 akan bernilai 0 juga. Lalu ada 0, 1, 0 akan bernilai 0. 0, 1, 1 bernilai beroutput 0 juga. 1, 0, 0 beroutput 0 juga. 1, 0, 1
beroutput 0 juga. 110 beroutput 0. Dan yang terakhir ada 111 itu beroutput 1. Nah, setelah itu kita bisa buat rangkaian yang kedua, itu rangkaian B. Masih sama juga, ada 2 gerbang N, tetapi dengan kombinasi inputan yang berbeda dari yang sebelumnya itu. Tapi masih tetap ya, ada 3 inputan. A, B, dan juga C. Tapi kombinasinya berbeda. Nah, setelah itu kita hubungkan juga sama seperti tadi, sesuai dengan modul. Lalu kita tempatkan output di sini. Nah, selesai. Seperti yang tadi, kita bisa jalankan aplikasinya. Dan kita bisa cek semua kombinasi yang ada akan beroutput sama dengan rangkaian 1 atau tidak. Pertama ini ada 000, itu akan beroutput 0. Lalu 001 beroutput 0 juga. Lalu 010 beroutput 0 juga. 011 beroutput 0. 100 beroutput 0. Dan 101 beroutput 0. Lalu 110 beroutput 0. Dan yang terakhir ada 111, ini akan beroutput 1 ternyata teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel yang ada bahwa rangkaian yang pertama atau rangkaian A dengan rangkaian yang kedua ini menghasilkan output yang sama. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke. Setelah kita melakukan praktikum pada aplikasi Liveware, maka didapat tabel kebenaran seperti yang ada pada gambar, di mana ada inputan A, B, dan juga C, di mana F1 atau output dari rangkaian 1 atau rangkaian A ini dapat 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 1. Sedangkan untuk rangkaian 2 menghasilkan output F2 yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan juga 1. Nah, sesuai dengan hukum asosiatif atau hukum asosiasi tadi, menyatakan bahwa urutan operasi logika itu tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Ini berlaku untuk hukum asosiatif gerbang N dan hukum asosiatif gerbang OR. Seperti kita lihat, bisa dilihat ketika teman-teman ingin mengalihkan terlebih dahulu antara A dan juga B, lalu hasilnya itu dikalikan dengan C, maka hasilnya itu akan sama dengan ketika teman-teman mengalihkan B dengan C, setelah itu hasilnya dikalikan dengan A. Itu bisa terlihat dari tabel kebenaran yang ada, di mana output F1 itu akan bernilai sama dengan F2. Maka hukum asosiatif ini terbukti benar. Nah, demikian juga dengan hukum asosiatif atau hukum asosiasi OR, di mana ketika teman-teman ingin menjumlahkan jika ada A plus B plus C, teman-teman ingin menjumlahkan B terlebih dahulu dengan C, lalu hasilnya ditambah dengan A, itu akan bernilai sama ketika teman-teman ingin menjumlahkan A dengan B, lalu hasilnya ditambahkan dengan C. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum idempoten, di mana suatu input yang N dan OR dengan itu sendiri sama dengan input itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung praktikkan saja di aplikasi Liveware. Oke, untuk selanjutnya kita sambung ke percobaan kedua, yaitu untuk hukum idempoten. Sini kita akan membuktikan bahwa persamaan satu akan menghasilkan output yang sama atau tidak dengan output yang kedua, di mana F1 ini adalah A kali A, sedangkan F2 ini adalah A tambah A. Kita buat terlebih dahulu rangkaian logika yang pertama atau rangkaian logika A. Sini ada gerbang N, kita masukkan. Dan inputnya itu hanya satu, input A. Kita hubungkan.
Lalu kita cek apakah outputnya itu sama dengan output yang kedua itu ya. Kita bisa langsung jalankan. Kita cek ketika A berinput 0, maka outputnya itu adalah 0. Dan ketika A berinput 1 akan beroutput 0. Berinput, maaf ya, 1. Setelah itu kita buat rangkaian yang kedua atau rangkaian B, tetapi dengan gerbang logika yang berbeda, yaitu gerbang logika OR. Tapi tetap masukannya cuma satu, yaitu A. Kita hubungkan sesuai dengan modul. Kita tempatkan output di sini untuk mengetahui nilainya. Kita langsung jalankan saja dan cek apakah hasilnya sama. Ketika A berinput 0, maka outputnya 0. Sedangkan ketika A berinput 1, maka outputnya 1. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa untuk rangkaian A dan rangkaian B itu memiliki output yang sama. Artinya hukum idempoten itu benar. Nah, setelah kita melakukan praktikum pada aplikasi Liveware, maka didapatkan tabel kebenaran seperti yang ada pada gambar, di mana inputannya hanya satu, yaitu A, ketika 0 dan juga 1. Nah, ketika ada rangkaian logika N, gerbang N, yaitu antara A dikali dengan A, maka hasilnya itu adalah A. Bisa kita lihat pada inputan A ketika 0, artinya 0 dikali 0 itu akan menghasilkan output 0 untuk gerbang N. Begitupun ketika A memiliki inputan 1, maka 1 dikali 1 akan menghasilkan 1. Nah, di sini bisa terlihat berarti hukum idempoten untuk gerbang N adalah benar. Nah, itu pun berlaku dengan hukum idempoten gerbang OR. Ketika A plus A itu akan menghasilkan nilai A, nilai itu sendiri. Misal ketika kita memasukkan inputan A-nya itu adalah 0, maka 0 plus 0 adalah outputnya 0. Dan ketika inputnya 1, 1 plus 1, maka outputnya pun adalah 1. Maka terbukti bahwa hukum idempoten benar. Selanjutnya kita masuk ke hukum yang ketiga, yaitu hukum komplementasi, di mana suatu istilah AND dengan pelengkapnya sama dengan 0 dan istilah OR dengan pelengkapnya sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktikan di aplikasi Liveware. Untuk selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu hukum komplementasi. Kita buat terlebih dahulu rangkaian A. Sini ada gerbang N. Kita masukkan gerbang N. Dan ada juga inverter atau gerbang NOT dari A ya. Inputannya cuma satu, hanya satu, yaitu A. Lalu kita hubungkan sesuai dengan modul yang ada. Akan menghasilkan output seperti apa gitu ya. Kita cek sesuai dengan tabel yang ada. Ini kita bisa isi karena inputan pertama ada 0, berarti not A-nya itu adalah 1. Ketika A berinput 1, maka not A-nya adalah 0. Lalu kita bisa cek untuk rangkaian yang pertama itu beroutput berapa saja. Kita jalankan aplikasinya. Ketika A berinput 0, maka outputnya adalah 0. Kita masukkan. Lalu ketika A berinput 1, maka outputnya juga adalah 0. Setelah itu kita buat
rangkaian yang kedua atau rangkaian B masih sama bentuknya, hanya saja menggunakan gerbang OR dan juga gerbang inverter atau gerbang NOT. Kita masukkan gerbang inverter atau NOT. Dari A, inputannya hanya satu, sama, yaitu A. Lalu kita hubungkan sesuai dengan modul yang ada, akan menghasilkan output seperti apa juga. Kita bisa cek, kita jalankan aplikasinya. Ketika A berinput 0, maka outputnya adalah 1. Kita bisa masukkan, ketika A berinput 1, maka outputnya adalah 1. Setelah kita melakukan praktikum pada aplikasi Liveware, maka didapat tabel kebenaran seperti yang ada pada gambar. Di sini ada inputan A dan inputan negasi A. Ya, yang dimaksud tadi adalah pelengkap, yaitu adalah negasi A, seperti itu. Dan di sini outputnya dari rangkaian pertama adalah 00 dan output dari rangkaian kedua adalah 11. Nah, ketika ada rangkaian logika A dikalikan negasi A, maka hasilnya itu adalah 0. Bisa kita lihat pada output pertama. Ketika A inputannya adalah 0 dan negasi A-nya itu adalah 1, maka hasilnya itu adalah 0. Begitupun dengan A ketika 1 dan ketika negasi A adalah 0. Ketika dikalikan, maka hasilnya adalah 0. Ini adalah hukum komplementasi dari gerbang N. Nah, untuk gerbang OR-nya itu adalah lawannya dari gerbang N. Kalau gerbang N tadi ada hasilnya 0, maka gerbang OR hasilnya adalah 1. Jadi ketika ada A plus negasi A, maka akan menghasilkan output bernilai 1. Bisa kita lihat ketika A inputnya adalah 0 dan negasi A adalah 1, maka outputnya adalah 1. Begitupun ketika A 1, negasi A 0, maka outputnya adalah 1. Maka komplementasi terbukti benar. Selanjutnya, kita masuk ke hukum yang keempat, yaitu hukum absorpsi. Di mana hukum ini memungkinkan pengurangan dalam ekspresi yang rumit menjadi lebih sederhana dengan menyerap istilah-istilah yang serupa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktikkan saja pada aplikasi Liveware. Oke, di sini kita langsung masuk ke percobaan yang keempat, yaitu ada hukum absorpsi. Kita buat rangkaian yang pertama, ada rangkaian A, terdiri dari gerbang N dan juga gerbang OR. Kita masukkan gerbang OR dan juga gerbang N. Kita masukkan juga inputnya hanya ada 2, yaitu A dan juga B. Lalu kita hubungkan sesuai dengan modul yang ada, akan menghasilkan output seperti apa. Kita akan cek, kita jalankan aplikasinya, lalu kita masukkan kombinasi yang ada. Yang pertama itu ada 00, itu akan menghasilkan output 0. Untuk 01 akan menghasilkan output 0. Untuk input 1 dan 0 menghasilkan output 1. Dan yang terakhir 11 akan menghasilkan output 1. Selanjutnya kita buat rangkaian yang kedua. Masih hampir sama bentuk posisinya mungkin ya, tapi gerbangnya berbeda, hanya saja ditukar. Ada gerbang N dan juga gerbang OR. Inputnya tetap masih sama, 2, yaitu A dan B. Kita hubungkan
sesuai dengan modul yang ada. Lalu tempatkan output sini, kita akan cek sesuai dengan kombinasi yang ada. Yang pertama ada 00, kita jalankan aplikasinya, akan beroutput 0. Ketika input 01 akan beroutput 0. Ketika 10 akan beroutput 1. Dan ketika input 11 akan beroutput 1. Setelah melakukan praktikum pada aplikasi Liveware, maka didapat tabel kebenaran seperti yang ada pada gambar. Di sini ada inputan A dan B, dan juga ada output rangkaian pertama dan output rangkaian kedua, di mana output pertama yaitu bernilai 0, 0, 1, dan 1. Dan output 2 bernilai 0, 0, 1, dan 1. Nah, jadi hukum penyerapan untuk rangkaian pertama adalah hukum penyerapan gerbang OR, di mana ketika ada persamaan A plus A dikali B, maka akan terjadi penyerapan yang menghasilkan nilai A. Di sini bisa kita lihat ketika 0 ditambah 0 dikali 0 itu akan menghasilkan nilai A, yaitu 0. Nah, kita coba ketika A-nya itu ada 1. Ketika 1 ditambah 1 dikali 0, maka akan menghasilkan A, yaitu 1. Nah, di sini adalah 1. Seperti itu. Dan itu pun berlaku dengan gerbang N. Ketika ada persamaan A dikali A plus B, maka akan terjadi penyerapan di sini, akan menghasilkan nilai output yang sama dengan A. Bisa kita lihat ketika input 0 dikali 0 ditambah 0 itu akan menghasilkan nilai A itu sendiri, yaitu 0. Nah, di sini terlihat sama. Begitupun ketika A bernilai 1, maka 1 dikali 1 ditambah 0, maka akan menghasilkan nilai itu sendiri, yaitu nilai A itu sendiri, yaitu 1. Nah, di sini bisa kita lihat persamaannya. Maka hukum penyerapan untuk gerbang OR dan AND itu terbukti benar. Selanjutnya kita masuk ke hukum yang terakhir, yaitu hukum distribusi. Hukum distribusi menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktikkan saja di aplikasi Liveware. Oke, untuk percobaan terakhir, kita coba untuk hukum distribusi. Di sini ada dua rangkaian berbeda, yaitu rangkaian A. Kita buat. Pertama ada gerbang OR, kita masukkan, lalu ada gerbang N, kita masukkan, lalu kita masukkan juga inputnya ada 3, yaitu A, B, dan juga C. Lalu kita hubungkan sesuai dengan modul. Nah, setelah itu kita tempatkan output di sini. Nah, setelah itu kita cek output dari rangkaian A itu akan menghasilkan seperti apa. Kita jalankan. Untuk inputan 000 akan beroutput 0. Lalu 001 akan beroutput 0. Lalu 010 akan beroutput 0. 011 beroutput 0. 100 beroutput 0. 101 beroutput 1. 110 beroutput 1, dan yang terakhir 111 beroutput 1. Setelah itu kita coba rangkaian yang kedua. Kita masukkan gerbang N, di sini ada 2 ya. Kita masukkan
gerbang N2 ada 2, dan juga gerbang OR. Masih sama, inputannya ada 3, yaitu A, B, dan juga C. Hanya saja kombinasinya berbeda ya. Kita hubungkan sesuai dengan modul. Nah, kita hubungkan ke gerbang OR terakhir. Lalu kita tempatkan output di sini dan kita cek outputnya. Kita jalankan. Nah, kita cek ketika input 00 akan beroutput 0, 001 beroutput 0, 010 beroutput 0, 011 beroutput 0, 100 beroutput 0, 101 beroutput 1, 110 beroutput 1, 111 yang terakhir beroutput 1 juga. Dan ini adalah output keduanya. Setelah kita melakukan praktikum di aplikasi Liveware, maka didapatkan tabel kebenaran seperti yang ada pada gambar, di mana ada inputan A, B, dan juga C. Dan di sini ada output dari rangkaian pertama bernilai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Dan juga output rangkaian kedua yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, dan 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika ada persamaan A dikali B plus C itu akan bernilai sama dengan ketika kita melakukan perkalian pelangi, di mana A dikali B plus A kali C itu akan menghasilkan output yang sama. Bisa kita lihat di sini output rangkaian pertama dengan output rangkaian kedua itu menghasilkan output yang sama. Nah, ini adalah merupakan hukum distributif dari gerbang OR. Ini pun berlaku untuk hukum distributif atau distribusi gerbang N. Ketika ada persamaan A plus B dikali C, itu akan sama ketika teman-teman menambahkan A plus B, lalu hasilnya dikalikan dengan A plus C. Seperti itu. Maka hukum distributif ini terbukti benar. Baiklah, itu tadi presentasi mengenai materi tentang aljabar boolean. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan juga menyimak materi saya tadi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.